Hey Guys, welcome back to Eko Youth and Teens Online. Surveys. So, hey guys, welcome back kepada ibadah kita hari ini. Dan pastinya luar biasa banget, ya Kel. Ya, Penyertaan Tuhan selama pandemi ini. Berasa nggak sih udah 9 bulan ya berarti kurang lebih. nggak berasa sih, cepet banget. Iya, bener. Kayak cepet tapi sebenarnya juga lama. Tapi kayak ya Ya udahlah ya berlalu. iya gitu. Tapi pastinya gue yakin sih Tuhan bekerja ya. Iya, Walaupun kayaknya seakan-akan tuh aduh kok cepet banget, aduh kok lambat banget, tapi gue yakin Tuhan tuh bekerja. Nah sama kayak hari ini kita punya price report dari teman-teman yang udah ngisi selama ini gitu ya. Nah yang pertama apa tuh Del? Yang pertama mengalami perubahan hidup. Wow itu bagus banget sih. Memang yang namanya hidup harus berubah kan, ya harus lebih baik lagi. Kalau lo perubahan terbesar hidup lo apa tuh? Yang dulunya nggak pelayanan, sekarang pelayanan. Ih cakep banget. Bener guys, kita harus melayani kan. Yang kedua, hikmat dan pemahaman untuk giat belajar. Wah, ini sih yang luar biasa juga sih. Semakin giat belajar, apalagi bentar lagi mau UAS nih. Wah, cakep. Bener banget. Awalnya tuh dari semangat dulu sih emang. Iya, harus. Ya, harus semangat dulu. Mulai semangat gitu ya, supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, terus yang ketiga, Keluarga masih sehat sampai sekarang. amin, puji Tuhan ya. Walaupun di tengah pandemi ini, ya pastinya Tuhan kasih kesehatan ekstra, kekuatan ekstra supaya kita tetap sehat ya. Amin. Tapi guys, sama seperti biasanya, di lain sisi kita punya prayer request. Artinya ada permohonan doa yang dituliskan juga kepada kami. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menulis. Gue yakin dan percaya itu adalah langkah iman yang luar biasa. Iya. Kalian sedang mewakili banyak orang nih di luar sana. Ketika kalian tulis mungkin hanya satu jumlahnya, tapi percaya deh, orang lain di luar sana juga sedang mengalami itu. Benar. Dan hey, kau udah jadi teladan, kau telah jadi role model, dan keep it on. Haleluya. Yang pertama, kita punya prayer request apa tuh? Semangat belajar. Nah, ini tadi gitu ya. Ada yang udah diberikan semangat, tinggal nih ada teman-teman juga yang lain masih struggle dengan kerajinan belajar Iya. gitu ya. Karena nih online juga cuman megang HP pasti lebih males sih daripada offline di sekolah. Dan kaum berbahan banget kan? Iya, Bisa kayak ya kan. sekolah sambil di kasur gitu. Iya benar. Ya tetap semangat guys. Apapun kondisinya tetap berikan yang terbaik dong pastinya. Nah yang kedua ada ulangan akhir semester. Wah Gel, lu mau UAS nih minggu depan ya? Iya nih, sama nih mau UAS minggu depan. Udah Waduh. kerasa banget sih, bentar lagi udah ganti semester gitu. Iya, dan gue baru inget ya, kayaknya tuh kemarin rasanya baru doain ulangan tengah semester, Iya, UTS gitu ya, tapi sekarang udah ulangan akhir semester guys, oh my god, cepet Ya. banget. cepet banget. Dan kalau lo nggak terbaik, rugi banget sih, bener nggak? Iya. Terus yang ketiga, ada pemulihan perekonomian keluarga, ya
memang khususnya di tengah-tengah pandemi ini mungkin pasti sulit banget gitu ya, perekonomian dan mungkin bisnis, usaha, kerjaan pun sekalipun kayaknya agak mandek, tapi hey, Tuhan pasti menepati janjinya bagi orang-orang yang percaya sama Dia. Terus yang terakhir, mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya dirumahkan. waduh kasihan ya. Tapi ya kita berdoa juga biar Tuhan berikan damai sejahtera, kasih, dan pastinya pekerjaan baru di kehidupan yang selanjutnya. Amin. So mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mau ucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau akan melakukan luar biasa pada kebaktian kami hari ini. Dan kami berdoa Tuhan khususnya buat teman-teman kami hari ini, mungkin ada yang bergumul di sekolah, dan buat teman-teman yang sedang menuju kepada ulangan akhir semester, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat, kepintaran, kerajinan kepada mereka supaya mereka bisa semangat belajar terus Tuhan. Dan pastinya nanti jadilah mereka kerja keras, mereka tidak akan mengkhianati hasil, mereka akan mendapatkan nilai bagus, mereka akan memuliakan Tuhan, dan Tuhan pastinya bangga atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi ekonomi daripada sekarang ya ini, tentunya karena pandemi COVID-19, Tuhan berikan damai sejahtera, berikan hikmat Tuhan lebih dan lebih lagi supaya kami boleh survive Tuhan. Dan bukan hanya survive, karena kami tahu Tuhan, kami melangkah dengan iman, kami berjalan dengan iman, dan kami berjalan dalam kekuatan yang telah Tuhan berikan. Dan kami pasti akan menang Tuhan pada akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang mungkin baru saja di PHK Tuhan Yesus berikan damai sejahtera kepada dia, dan pastinya pekerjaan yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi dia akan segera terlaksana Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tolong dia, berikan hikmat, berikan akal budi, kekuatan, kesehatan juga Tuhan kepada dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk ibadah kami juga hari ini. Tuhan tolong ibadah kami, Tuhan lawat kami, Tuhan bicara sesuatu yang baru, dan kami siap mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. So, tunggu apa lagi? Let's start. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Yeah, come on guys. Echo music in the house, yo. Yeah. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa
ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wangi di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wangi di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wangi di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Yeah, bring it on, BJ. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Come on. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hari yang sangat luar biasa buat kita semua hari ini. Kuasa Tuhan dinyatakan di setiap kita. Amin. Ini puji
dan penyembahan kami Tuhan. Biar kiranya layak di hadapan-Mu Tuhan. Echo Music in the house, yo. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, kita katakan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Come on. Likupiku dengan sayapmu, oh naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, sejuknya hati bila dekat dengannya. Diriku pun terbuka untuk dengar firman-Nya. Kasih-Nya melebihi dari apapun. Engkau pantas disembah, Dirinya Maha Pengampun. Perasaan gundaku semuanya ku temui saat diriku digoda oleh ini. Semangat jiwaku tak akan pernah tenggelam, walau godaan datang untuk mencegah. Bagaikan karang di tengah samudra, tegak berdiri walaupun tak mudah. Ku berserah, arahkan panca indera. Ku yakin Dia buat segala yang indah. When I hear the sound, I know He's around. I know I was lost, but now I'm found. But in my hands, my knees on the ground. He sent His angel to calm me down. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja dong. Oke, kembali sama gue di HS Sabtu ini. Yuk kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan yuk. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Oke, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami boleh Tuhan perkenankan kembali untuk beribadah. Tuhan, kalau sebentar kami akan sharing tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, pengertian, hikmat, kebijaksanaan boleh turun atas kami Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, juga berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang Tuhan taburkan bagi hidup kami, itu boleh tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami, berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, yang akan sebentar sharing tentang firman-Mu. Ya Tuhan, biar hanya kata-kata-Mu yang keluar Tuhan, hanya isi hati-Mu saja yang hamba sampaikan kepada teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama belajar. Yang siap belajar, kita sama-sama katakan amin. Oke, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Yohanes 15 ayat 5. Kita sama-sama baca di rumah ya, oke. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya gini loh,
konsep pokok anggur gini. Ini pokok anggur nih. Ini Tuhan Yesus nih. Jadi kita ini kan ranting. Kita tuh dicangkokkan ke Tuhan Yesus sebenarnya. Sebenarnya konsepnya seperti ini. Ini pokok anggur Tuhan Yesus dan kita dicangkokkan ke Tuhan Yesus. Seperti kita tahu kalau yang dicangkokkan itu, makanya kita harus melekat. Karena apa? Waktu dicangkokkan itu, kita akan menyerap setiap nutrisi yang ada di dalam batang pohon ini. Jadi kita ibaratkan ini Tuhan Yesus lah ya, batang pohon ini. Jadi sebenarnya ranting ini nggak bisa hidup tanpa batang pohon ini. Jadi kalau dia terlepas, pasti dia akan kering dan mati. Nah sebenarnya gue tertarik banget kenapa Tuhan pakai perumpamaan tentang pokok anggur yang benar gitu. Karena kita tahu sendiri kalau orang Israel itu anggur salah satu minuman yang vital di sana dan memang minuman yang paling banyak dikonsumsi di Israel. Juga yang sebenarnya ada satu ayat yang menarik bagi gue itu di ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Pengusaha itu pasti berpikir tentang profit. Jadi gue melakukan atau bertindak sesuatu, melakukan keputusan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu untuk menghasilkan profit, intinya gitu. Artinya gini, yang gue tangkap gini, kalau Bapak sebagai pengusahanya, artinya Bapak akan minta pertanggungjawaban. Lu tuh udah melekat di dalam batang pohon nih Tuhan Yesus. Lu udah melekat, lu udah sedot sari-sarinya dari batang pohon ini. Nah sekarang waktunya lu berbuah. Jadi gue ngambil kesimpulan gini loh. Kita sebagai orang Kristen harus berbuah. Mau gak mau Bapak menuntut buah. Jangan bilang kita sebagai orang Kristen kita cuma rajin berdoa, rajin beribadah gitu. Tapi kita gak pernah melakukan apapun. Terutama gini, bagi gue buah itu harus dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita cuma berdoa aja, kita cuma baca firman, itu untuk membangun diri kita sebenarnya. Tapi itu hidup lu nggak akan berimpact ke lingkungan lu, ke keluarga, terus ke ya mungkin teman sekolah lu. Jadi buah itu harus dirasakan sama semua orang, terutama orang-orang di sekitar lu. Jadi kalau bagi gue nothing lah, lu ngomong, wah gue udah baik nih hidup gue. Yes, kita berdoa semua baik. Kita baca firman semua baik. Tapi untuk membangun diri kita, pernah gak sih kita berpikir, apa yang udah gue lakuin buat temen gue? Apa yang udah gue lakuin buat keluarga gue? Nah sebenarnya inti berbuah tuh seperti itu. Bukan hanya kita membangun diri kita, tapi kita juga membangun sekeliling kita gitu, terutama keluarga kita. Nah, ada hal menarik juga kalau kita baca keseluruhan dari pasal 15 ini, terutama ayat 1 sampai 8. Kita coba baca kupas makin dalam lagi di ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Gue menemukan ya, jadi gue searching di Google, apa sih maksudnya dari dibersihkan itu apa sih? Nah, gue menemukan ada kata yang gue nggak expect sebenarnya sih. Ada satu yang kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu lu menemukan ada 3 hal. 1, membuat bersih. Ini arti kata membersihkan ya, membuat bersih. Terus yang kedua, melenyapkan atau membinasakan. Itu kata kiasan biasanya. Terus yang ketiga itu memulihkan atau mengembalikan. Nah gue tertarik sama yang memulihkan atau mengembalikan gitu loh. Sebenarnya ini tujuannya Tuhan untuk mengembalikan kita kembali kepada Dia. Jadi kita yang terhilang karena dosa, sekarang Tuhan Yesus sampai capek-capek dari surga turun ke dunia. Sebenarnya buat apa sih? Ya untuk mengembalikan kita ke pangkuannya Dia gitu loh. Untuk supaya umatnya ini kembali lagi kepada Tuhan. Nah, di dalam hidup orang Kristen, berbuah itu adalah suatu keharusan. Jadi gini, kita mengenali seseorang, profesi seseorang tuh biasa dari seragamnya. Kalau lu ngelihat orang seragam coklat, terus punya pangkat itu, lu pasti tahu dia polisi. Atau lu ngelihat misalnya anak sekolah gitu, putih abu-abu, lu tahu itu pasti anak SMA. Atau lu ngelihat
anak SD gitu, putih merah gitu, lu pasti tahu itu anak SD gitu. Jadi semua orang tuh identitasnya kelihatan gitu. Begitupun orang Kristen. Orang Kristen tanpa berbuah, nothing man, gak ada gunanya. Jadi lu dilihat karena apa? Karena lu berbuah gitu. Lu tahu, ya kita semua tahu lah. Berbuah itu yang buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, itu yang harus kita kenakan. Itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita nggak memiliki identitas, lu cuma cuap-cuap aja. Oh, gue Kristen. Oh ini. Oh, gue percaya Tuhan. Tapi hidup lu bertentangan dengan itu semua. Jadi gimana supaya orang mengenal lu? Oh, bener loh, dia orang Kristen loh. Gue lihat dia tuh baik. Gue lihat dia kalau ngomong tuh lembut. Atau gue lihat dia kayaknya sabar banget gitu loh. Dia selalu berpikir positifnya. Itulah identitas kita. Jadi seperti gue bilang dari awal, berbuah itu wajib sebagai orang Kristen. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya hidup kita bisa berbuah? Atau gimana hidup kita supaya dipulihkan? Gue tertarik banget sama ayat Kisah Rasul 3 ayat 19. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Wow, itu gue dapat ayat itu amazing banget sebenarnya. Jadi gini, pertama lu harus sadar, terus lu harus bertobat. Kalau lu sadar doang, lu nggak bertobat, nothing. Kalau lu bertobat doang tapi lu nggak sadar, nothing juga. Lu bertobat kumat. Jadi lu harus sadar dulu, terus lu bertobat, baru dosa lu diampunin. Itu step-stepnya gitu loh. Jadi apa kalau kita kupas lagi ya, apa sih makna sadar gitu? Nah, banyak orang ya yang mendengungkan ini revolusi mental, yang Pak Jokowi bilang revolusi mental, revolusi gitu kan. Nah, bagi gua sadar itu gini, sadar itu ada dua hal. Lu sadar di hati dan sadar di pikiran. Jadi gini, hati lu sadar, hati lu mengerti, hati lu paham kalau gini, lu tuh satu ciptaan yang memang Tuhan bikin spesial. Jadi hidup lu udah direncanain dari sejak sebelum lu lahir, lu masih dalam bentuk zigot, janin, itu udah Tuhan rancangkan semua hidup lu. Artinya lu harus paham, kita tuh berharga di mata Tuhan. Hati lu pertama harus terima itu dulu. Jadi lu harus tahu jati diri lu dulu yang sebenarnya siapa. Terus yang kedua, pikiran lu. Maka itu Rasul Paulus bilang kan, hendaklah lu mengenakan pikiran-pikiran Kristus. Jadi coba berpikir positif. Sometimes pikiran kita gini loh. Sometimes kita belum berperang tapi kalah. Karena apa? Karena pikiran kita kalah duluan. Kadang kita melakukan sesuatu tuh takut. Karena apa? Karena bayangan kita tuh semua perang di pikiran lu nih. Semua pikiran lu tuh perang gitu loh. Jadi itu yang bikin lu kalah. Misalnya lu mau ngambil satu keputusan jurusan lu mau ngambil kuliah, banyak jurusan, banyak yang bisa lu, maksudnya sesuai hobi lu lah, sesuai passion lu lah gitu kan. Banyak hal, tapi kadang-kadang banyak orang tuh takut mengambil passionnya dia karena mungkin gini, gue mungkin susah cari kerja, gue mungkin inilah, gue kayaknya nggak bisa di sini. Padahal belum tentu lu nggak bisa gitu loh. Jadi pikiran kita juga harus berubah karena kita tahu nih, hati kita terima siapa diri kita. Terus pikiran kita juga harus berubah. Kita berpola pikir seperti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Gue paling suka tuh sama istilah what will Jesus do ya. What would Jesus do? Aduh, sorry Inggris gue ngaco. Jadi maksudnya gue suka banget dengan kayak gitu. Jadi selalu balik, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan kalau dia dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi pertama kali yang harus direvolusi itu hati kita dulu. Terus kedua mental kita. Nah itu kita sadar siapa kita, berharganya kita di mata Tuhan. Setelah itu, setelah lu mengerti, lu terima nih, lu sadar siapa diri lu. Nah
kita juga harus bertobat. Karena apa? Kalau kita nggak bertobat, percuma kita sadar doang, tapi kita tetap melakukan hal-hal negatif, kita tetap melakukan hal-hal yang buruk. Nah, kita juga harus bertobat. Bertobat itu berbicara tentang action. Jadi kalau kita udah mengerti tentang firman Tuhan, kita udah mengerti planning Tuhan dalam hidup kita, ya kita harus action. Setelah action, baru prosesnya. Nah, jadi hidup itu jangan takut sama proses. Kadang orang takut sama proses. Nah, justru setelah kita sadar dan bertobat, itulah waktunya Tuhan memproses kita. Itu waktunya Tuhan membersihkan kita sebenarnya. Karena tanpa kita sadar dan pertobatan, itu nggak ada gunanya. Maka itu di Kisah Rasul dibilang kan, supaya dosamu dihapuskan. Artinya setelah dosa kita dihapuskan, mulailah proses. Mulailah proses. Setelah kita bertobat, mulai Tuhan bersihkan, Tuhan bersihkan, Tuhan bersihkan. Jadi kita nggak akan bersih dan nggak akan berbuah kalau kita tuh nggak sadar dan nggak bertobat intinya. Justru saat seperti itu masalah akan banyak, ya kan? Pergumulan akan luar biasa. Karena apa? Karena pasti satu, si iblis nggak akan seneng sama hidup lo, ya kan? Karena si iblis tuh nggak seneng satu orang yang balik ke Tuhan gitu loh. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan lo. Maka itu setiap orang Kristen, setiap anak-anak yang mau dekat dengan Tuhan atau yang mau bertobat, pasti iblis kerjain luar biasa. Apa ya? Kalau istilah gue double portion tuh kerjanya iblis. Jadi, so guys, misalnya kita lagi dalam keadaan masalah, dalam keadaan terpuruk, please guys, kita masih ada Tuhan. Justru kita harus paham, inilah waktunya Tuhan membersihkan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Sebab kalau masih nempel dosa guys, kita nggak akan berbuah. Oke? Nah, gue tertarik banget sama ayat ini nih. Di Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi gini, sebenarnya inilah tujuannya, yaitu supaya Bapa disenangkan. Kenapa kita, yang tadi gue bilang, kenapa kita harus dibersihkan. Terus inilah tujuannya. Saat Bapa disenangkan, kita tuh udah kembali kepada Tuhan sebenarnya. Nah, dan yang paling kerennya lagi, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Tuhan Yesus kenapa pakai kata dengan demikian? Artinya finally loh, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sebelum lu melakukan ini semua, jangan berharap lu muridnya Tuhan. Paham gak sih? Maksudnya intinya gini, kalau lu gak berbuah, lu cuma ngaku-ngaku doang, gua tuh muridnya Tuhan, gua tuh pengikut Kristus, gua tuh orang Kristen gitu loh. Jadi hidup kita percuma, kita ngaku Yesus adalah Tuhan, iblis juga ngaku Yesus adalah Tuhan. Bahkan orang yang gak dikenal sekalipun juga ngaku Yesus adalah Tuhan gitu. Orang jahat sekalipun ngaku Yesus adalah Tuhan. Jadi apa spesialnya lu sama mereka? Kan sama-sama ngaku Tuhan. Mereka juga tahu kok Yesus adalah Tuhan. Nah jadi gini, kalau kita nggak berbuah, sebenarnya kita tuh mati. Kita tuh bukan muridnya Tuhan. So guys, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Yuk, kita mulai rubah hati kita. Kita mulai rubah pikiran kita. Kita juga mulai action guys. Kalau ada teman kita yang lagi susah, teman kita yang lagi sedih, teman kita yang perlu bantuan, yuk kita sama-sama cepet, kita gerak cepet. Bantu mereka. Bantu. Coba gini loh. Gue selalu ngajak teman-teman, ngajak kalian juga. Yuk mari kita sama-sama melayani Tuhan. Karena apa? Lewat kita melayani Tuhan, kita pun akan belajar ketemu teman-teman. Terus kita akan belajar menjaga hidup kita. Nah disitulah waktunya kita berbuah. Lu tahu sebenarnya kita tuh semua udah punya modal. Apa sih modal kita?
Apa sih talenta yang udah Tuhan kasih sama kita? Modal tuh, talenta itu ibaratnya modal. Bagi gue talenta tuh modal. Apa yang udah Tuhan kasih? Sebenarnya Tuhan udah kasih Roh Kudus buat kita. Itulah yang memampukan kita. Satu-satunya cara kita bisa melakukan kebaikan atau bisa melakukan firman Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus. Nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau gue ditanya, gimana caranya berbuah ya? Ya lu harus deket sama Roh Kudus. Karena apa? Kita sendiri nggak akan bisa melakukan semuanya itu. Gue nggak akan bisa merubah hati gue. Gue nggak akan bisa merubah pikiran gue. Gue nggak akan bisa action melakukan firman Tuhan kalau nggak ada Roh Kudus. Jadi lu minta sama yang empunya, lu minta sama yang mampu melakukannya, itu cuma Roh Kudus, Roh Tuhan, udah nggak ada lagi. Guys, kita tahu iblis sekarang kerja luar biasa. Terutama di anak-anak muda, ya kan? Iblis kerja luar biasa. Lu dibombardir sama sosial media, bener gak? Kita setiap hari dibombardir berita yang gak jelas di sosial media. Belum, pilihannya gini deh. Lu sebelum tidur, lu baca firman apa lihat IG? Atau lu lihat YouTube? Atau lu TikTokan dulu? Hah? Lu lebih banyak anak muda sekarang sebelum tidur, mereka tuh malah nggak baca Alkitab, nggak apa. Tapi mereka sibuk dengan sosial media, posting dulu lah, apa dulu lah, ngelihat scroll atas, scroll bawah. Ya, itulah cara iblis. So guys, jadi yuk kita sama-sama belajar supaya kita bisa berbuah. Soalnya Tuhan udah bilang, kalau kita nggak berbuah, ya kita pasti dipotong, dibuang, jadi kering, endingnya dibakar. Udah selesai. Itu doang. Pilihannya cuma dua. Lu mau dibakar, apa lu mau tetap melekat ke Tuhan dan berbuah? So, zaman sekarang udahlah. Kita sama-sama belajar. Stop untuk, waktu Tuhan tuh udah dekat, men. Stop lah untuk melakukan hal-hal yang bagi gue, nggak berguna gitu loh. Nggak membangun iman, nggak apa. Yuk kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama minta sama Tuhan. Kita sama-sama biar Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Buah-buah bagi Tuhan, buah-buah juga bagi sesama. Oke? Yuk mari kita sama-sama doa. Kita minta Roh Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia kami sangat gelap, sekeliling kami sangat gelap Tuhan. Tetapi kami tahu hanya Roh Kudus yang memampukan hidup kami, hanya Roh Kudus yang memampukan kami untuk keluar dari semua-muanya, untuk keluar dari kegelapan ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menyertai hidup kami Tuhan, membimbing jalan kami tidak keluar ke kiri dan ke kanan, tetapi kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua biar firman Tuhan menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan hidup kami berbuah-buah banyak sehingga Tuhan disenangkan oleh setiap apa yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.